Oke, selamat pagi. Semangatnya, selamat pagi. Oke, teman-teman, kemarin ada yang terlewat ya. Jadi yang habis sesi Ciuna sama Ko Michael tuh ada challenge buat teman-teman ya. Jadi challenge-nya apa kemarin? Live. Nah, jadi kita akan simulasi live. Caranya adalah yang 6 orang tolong pindah ke sini dong, satu biar 5 orang. Boleh, Mas? Wah, cowok-cowok ini nih, ya, cowok-cowok. Nih, boleh pindah ke tengah juga biar minimal jadi 4. Biar 5 tuh agak 4. Ya, biar yang tengah boleh lagi pindah satu, Mas. Nah, oke, jadi kita akan simulasi ya. Tapi ini lebih ke gini. Teman-teman yang di sini, yang di ruangan ini pernah live, angkat tangan live, yang pernah live, semuanya angkat tangan. Oke, masih angkat tangan. Yang live-nya di bawah 1 jam, turun tangan. Di bawah 1 jam. Nah, oke, yang live-nya di bawah 2 jam, turun tangan. Nah, ini teman-teman yang udah biasa live. Nah, biasanya business owner itu taunya kok kamu nggak laku jualannya live, ya kan? Kayak gitu aja nggak bisa. Aku dulu ngerasain 2 jam, mukok saya pak. Terus kok nol gitu ya. Tungguin Pak Andi. Halo Pak Andi. Aduh. Ada Mbak Devita. Mbak Devita ini saya jualan. Aduh hilang lagi. Nah kita kan simulasi, tapi simulasinya nggak pakai live beneran. Nah simulasinya adalah gini nanti. Jadi coba nanti awalnya ini rekomendasikan buat teman-teman yang belum pernah live terutama ya. Kalau yang live kan mungkin udah ini ya. Jadi nanti nggak semuanya. Kita coba kedua orang dulu ya, 2 orang. Jadi masing-masing kelompok di satu meja. Nanti silakan 2 orang perwakilan yang bersedia untuk simulasi live. Di masing-masing meja kok, nggak di depan. Nah nanti sistemnya gini, jadi teman-teman kan kemarin sudah bawa jualan. Nah ini sebenarnya fungsinya teman-teman bawa barang jualan tuh ini. Jadi nanti silakan diambil barangnya nanti. Nanti kalau teman-teman terpaksa nggak bawa mas ya pakai HP lah, brosur Instagram bebas. Pura-puranya itu barang. Nanti sistemnya gini. Jadi misal yang di sini yang live Mas Oneng. Yang live Mas Oneng gitu ya. Nah kan ada. Nah jadi selain Mas Oneng yang bertiga ini pura-puranya jadi visitors. Nah cara mainnya adalah ketika si 3 orang ini atau visitors ini menghadap ke depan ke Mas Oneng, artinya itu ada visitorsnya. Tapi kalau mereka menghadap ke belakang artinya mereka keluar. Nah rasain tuh mentalnya pas mereka keluar tuh ya. Nah nanti silakan jadi berbagi peran ya. Si visitor nanti silakan terserah kamu lah. Silakan nanti misal Mas Oneng di sini. Cet gitu. Terus kalian lihat 5 detik kok nggak tertarik keluar gitu. Nah terus setelah keluar tunggu lagi aja 5 detik 10 detik masuk lagi terserah. Jadi silakan diatur sendiri. Ya nanti menarik kalau pas ada fase semuanya keluar. Nah itu bagus. Terus dia masih ngoceh nggak dia? Nah, jangan ngerasain karena kan live streamer itu dituntut pokoknya tetap harus ngoceh walaupun 0, 1 dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi teknisnya adalah silakan perwakilan 2 orang dulu. Nanti kalau seru ataupun yang lain pengen nyoba baru nambah. Jadi 2 orang tiap kelompok ditentukan yang mau simulasi live. Waktunya berapa? Dikasih timer 3 menit mas. 1 orang. Jadi 3 menit timer, nanti kalau udah 3 menit gantian. Kita bareng-bareng. Oke, sekarang silakan perwakilan didiskusikan yuk siapa 2 orang yang mau simulasi live dan urutannya siapa dulu. Ayo tentuin. Kalau bisa yang belum pernah, kalau bisa yang belum pernah live. Ya, ayo. Ayo. Pimpa boleh Om Pimpa, ayo. Yang di rumah ya, silakan dipraktekkan dengan teman yang lain kalau ada ya. Silakan dipraktekkan dengan teman yang lain. Yo, masih ada waktu yang di rumah dipraktekin bareng teman yang lain minimal 3 orang nggak apa-apa lah. Kalau ada adik, kakak. Oke ya, yang sini udah siapa? 2 orang dulu. 2 orang. Sini siapa? Udah? 2 orang siapa aja angkat tangan? Oke, yang sini? Yang sini udah? 2 orang angkat tangan?
Oke, yang sini angkat tangan 2 orang. Oke, yang situ. Oke, yang situ. Yang situ yang pojok 2 orang. Oke, yang ini yang tengah. Oh, masih berdebat sengit nih kayak. Yo, 2 orang, ada nggak? Hah? Nanti kita bareng aja. Oke, jadi gini teknisnya biar cepet nih. Tentuin 2 orang ya. Yang 2 orang tersebut silakan mengambil barangnya kalau ada di situ ya. Kalau ada, silakan diambil. Terus sama kalau nggak ada disiapin di HP-nya, entah Instagramnya atau webnya atau apapun lah. Jadi pura-puranya itu barang yang akan teman-teman jual, gitu ya. Dan teman-teman visitor silakan di PW-in di posisi wenakin duduknya, jadi biar bolak-baliknya enak gitu kan. Jadi biar set gitu ya. Pokoknya natural aja. Jadi kalau ini nggak menarik kayaknya langsung out gitu ya. Nah nanti ketika masuk lagi itu Anda adalah orang yang berbeda gitu ya. Gitu. Nah ya silakan berakting ya, nanti mulai bareng. Boleh ini Mbak 3 menit ya timernya ya. Oke belum mulai. Udah siap ya, kita akan mulai bentar lagi nih. Yang di rumah ayo yang ada temennya, keluarganya, kakak, ibu, anak atau siapapun 3 orang lah minimal dimainin game ini. Siap ya? Oke. Siap? Jawab siap lah. Siap? Yang kencang siap? Oke, dalam hitungan 1, semuanya balik dulu kan 0. Semuanya balik dulu kan 0 dulu, nggak ada yang nonton. Kan baru dibuka. Ngebelakangin apa? Yang live 1. Enggak, nanti gantian setelah 3 menit. Jadi 3 menit 1 orang dulu. 1 orang dulu, nanti yang kedua baru orang kedua. Beda akun lah ceritanya. Jadi ini akun pertama. Siap ya? Dalam hitungan 1, 2, game dimulai. 오빤 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 Ayo. 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Yo, visitornya sambil komen boleh ya? Sambil komen boleh visitornya. Tanya, Kak, etalase nomor 3 spill dong gitu. 성숙해 보이지만 놀 때 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 올통벌통한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 Terus, kalau ada yang mau visitornya beneran check out boleh. Udah check out kakak. Masih ada waktu, ayo. Ayo. Closing, mantap. Terus.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Yuk, yang closing siapa yang closing? Closing. Yang closing berapa Mas tadi? Di aplikasi ya emang ceritanya. Closing beli berapa? Oh, iya, closing berapa Mas? 1 COD, mantap. Kayak beneran itu mau dibeli beneran. Oh beli beneran, oh ini closing beneran guys. Bagus. Yang lain closing berapa? 1.000 itu beneran nggak itu? Ada closing. Oke siap ya orang kedua ya siap ya. Yuk orang kedua. Seru nih. Yuk nanti visitornya boleh ya komen-komen, boleh tap layar dan sebagainya. Beneran kayak simulasi live. Siap ya dalam hitungan 1, 2, 3 game live dimulai. Sing along to Elton John until the feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. I gotta say, I wanna dance. The music's got me going, and nothing I can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're going, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to dance. Tap layarnya kakak. Bantu like dan share. Ada yang nggak ada penontonnya tuh, kasihan banget. Ayo 30 detik lagi yuk, closing. Tepuk tangan untuk kita semua. Hehehe. Siapa yang closing? Ayo. Itu kayaknya closing karena kasihan. Gak kasihan, gak ada yang lihat di dalam. Ya, gimana teman-teman 3 menit ngoceh? Mayan capek, bayangkan ya 3 menit loh. Belum 2 jam, belum 6 jam. Saya nggak bayangin 6 jam tuh kayak gimana. Gila. Mantep ya itu. Nah ini jadi teman-teman ya terutama sebagai yang leader ya, kalau yang udah sering live kan udah ngerasain. Nah yang leader tadi memang kita nggak harus jago, tapi minimal kita harus pernah ngerasain. Jadi tahu masalah mereka apa sih. Jadi kita tahu gitu kan, oh rasanya gini ya, oh ternyata psikologi mereka gini ya dan sebagainya. Sebenarnya nanti Edozel akan ngasih tahu juga live streaming yang kemarin kan teman-teman udah lihat tuh live streaming kayak gini. Dia punya tips-tipsnya juga gitu kan. Karena dia udah live streaming ngehandle banyak brand. Gitu. Halo?
Hai. Hai. Halo. Siap. Nah, kemarin ada yang tanya ya, Mas gimana cara nyari tim untuk live ya nggak? Biasanya gimana teman-teman? Atau ini aja yang internal kayak kamu live ke sana gitu atau gimana? Biasanya gimana? Job street apa ya? Talent live gitu nyarinya. Ini apa yang dicari apa? Ini ciri-cirinya, requirement. Supel, film menarik, suka di depan kamera, good looking dan sebagainya. Ya itu bagus perlu. Nah, cuma gini, ini pengalaman saya. Jadi tadi kan apa namanya Inspira tuh karyawannya ribuan, berbagai unit bisnis. Nah, kalau saya di bisnis hacknya aja. Nah di bisnis hack ini kita beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun terakhir sih, dari pengalaman udah 10 tahun berdiri ini, kita udah nginterview mungkin belasan ribu orang, itu kami bisa menyimpulkan bahwa semua orang ketika di rekrutmen, wawancara interview itu bullshit semua. Ya kan? Bullshit semua, kan mereka butuh duit. Siap ini dalam tekanan? Siap. Siap, lembur siap gitu. Pas nanti udah kerja ini dikit, aduh Pak, ini saya mau ini Pak. Apa? Ya, atau ada yang resign. Ini video kemarin ada yang 1 hari langsung resign tempat. Ada yang apa namanya, wah ini Pak, berbagai alasan lah, wah nenek saya nikah lagi Pak, gitu kan. Atau ini tetangga saya hidup lagi kemarin. Apapun itulah, terus, nah jadi kami menyimpulkan Pak, wah ini rekrutmen ini sangat sulit. Jadi saya mengutip ada, saya lupa siapa yang bilang, si Elon Musk atau siapa, pokoknya top 20 orang terkaya dunia lah. Intinya kita harus mengakui bahwa sejago apapun kita tuh pasti pernah, sering, kadang-kadang salah rekrut. Pasti itu. Entah karena pas lagi butuh cepet kan, ya udahlah masuk dulu, atau pas udah lama dan sebagainya, kok tetap nggak pas ya dan sebagainya. Nah, nggak masalah. Nah, di bisnis hack sekarang kami punya satu metode yang ini ampuh banget buat kami ngerekrut di awal terutama ya. Karena kan di awal itu tadi tuh orang-orang pada inilah agak susah dibuka topengnya gitu kan. Nah kita punya beberapa metode dari yang banyak sih, cuma yang mau saya spill satu, metodenya ini murah karena gratis ya. Lalu apa namanya bisa sangat powerful. Jadi singkat cerita lah buat teman-teman yang leader kan pasti user juga kan. Terus buat owner juga terutama. Ini kalau di tempat kami spill ini. Jadi kalau boleh disiapin ini Mas, live at business hack. Nah kalau di tempat kami alur sederhananya adalah karena memang kami spesialisnya di orang sih. Marketing sama building team. Jadi kalau teman-teman belum tahu, jadi di Inspira itu adalah terkenal kalau di Jogja itu perusahaan, sama di alumni-alumni itu kita perusahaan yang suka nyiksa orang. Gak percaya kan? Harus percaya. Karena saya habis disiksa kemarin ya barusan. Bulan lalu saya disiksa, nanti biar penasaran. Nah, jadi alurnya gini teman-teman, ketika ngerekrut orang ya, yang pertama adalah ya tadi disebar dan sebagainya. Terus orang-orang ngirim CV kan, set. Nah itu CV itu bullshit semua menurut saya. Mereka bisa nulis apapun, di LinkedIn pun bakal mereka bisa nulis apa, mungkin apa dia pengalamannya itu misal apa namanya pernah kita nyari apa namanya misal level team operation lah, tugasnya untuk packing sama apalagi biasanya team operation tuh, sama stock opnam dan sebagainya misal. Nah, terus dia bisa nulis apapun tuh, apa namanya pakai bahasa Inggris yang keren-keren, safe keeping the goods, wow, apapun itu, apa namanya caretaker of the stock opnam, stock gitu dan sebagainya. Di LinkedIn tuh udah aneh-aneh lah, kayak keren banget gitu kan. Nah jadi CV itu bagi kami agak bullshit gitu ya. Nah biasanya kalau kami nggak punya waktu untuk ngecek CV mereka, langsung sebenarnya kita terima secara CV ya. Tapi waktu itu setelah itu di ronde selanjutnya kita gantian ngirim CV kami, ngirim CV bisnis ya. Kalau di perusahaan yang Inspira yang lain ngirim CV apa namanya cover super, ngirim CV di foto buku sama. Nah yang kita kirim adalah kayak gini bentuknya, namanya live at business hack gitu ya. Dan karena mayoritas di tempat kami itu
Gen Z dan milenial, jadi kita sesuaikan desainnya. Gen Z dan milenial tuh fokusnya sangat rendah, mereka nggak suka tulisan panjang-panjang. Nah ini buat user ya, jadi teman-teman walaupun bukan HRD, bukan owner ini penting banget. Karena kalau kesalahan banyak orang adalah dia butuh tim, tapi dia nggak ikut interview. Mereka cuma udah yang penting HR aja nyariin, salah itu. Harus usernya interview di tahap, biasanya di tahap akhir. Usernya harus ikut interview. Nah ini ya kita kasih nih. Aku bisa next nggak? Nggak bisa ya? Bisa? Bisa. Nggak bisa. Boleh dibantu. Hah? Oh dibantu aja ya? Bisa kok. Oke, intinya mereka kita kasih CV-nya Business Hack nih, CV Business Hack. Kamu cocok nggak dengan kami? Apakah kita bisa berkolaborasi? Ya? Oh nggak bisa nih mas, dibantu aja. Tumbuh bersama, ketawa bareng, kaya bareng, tumbuh bareng. Nah ini 6 hal untuk ngecek kamu cocok nggak kerja di Business Hack. Nah ini di unit bisnis yang lain juga sama, kamu cocok nggak kerja di Adipotobo, kamu cocok nggak cocok di Inspira, kamu cocok nggak tinggal diganti. Pertama, kamu harus suka tantangan. Nah kenapa? Karena ya kalau kamu suka tantangan di Business Hack atau di Inspira itu adalah surga. Nah sebaliknya, kalau kamu nggak suka tantangan di Business Hack itu neraka. Wah. Ya. Kenapa? Karena tantangan datang dari arah yang tidak diduga dan sebagainya dan sebagainya. Terus kita jelasin. Di waktu senggang kita memainkan game-game semacam ini. Namanya bankrupt game. Ya, jadi kita dipaksa bangkrut. Tanpa uang, tanpa HP, tanpa dompet melakukan perjalanan dari A ke B. Goalnya beda-beda. Biasanya goalnya nyari uang. Ya, ini diterapkan di semua tim Business Hack. Semuanya pasti pernah ngalaman ini yang udah masuk. Jadi kita nggak terima orang-orang bermental lemah. Nah, Gen Z yang mentalnya lemah tuh nggak bakal bisa masuk tempat kami. Nggak cuma Gen Z, milenial juga banyak yang mentalnya lemah. Nah ini bangkrut game. Nah ini teman-teman ini wajah saya. Jadi ini tahun 2020, saya dibuang ke Kalimantan, tidak bawa HP, tidak bawa dompet, tidak bawa apapun, hanya bawa KTP. Namun, nah saya berhasil mengumpulkan omset hampir 0,5 M. Tanpa orang dikenal sebelumnya. Jadi beneran di sana ya seru lah kalau saya cerita panjang lah. Ini saya di sana yaitu seminggu awal tuh makannya cuma Indomie. 1 kali pula sehari. Wah, untung sehat. Dan yang buat teman-teman terutama business owner bingung adalah enggak business owner doang sih. Teman-teman bingung mungkin, Mas kok digituin enggak resign Mas? Gila loh, ini kalau dilaporin ke tenaga kerjaan viral ini. Serius, kalau saya bilang gila ini ada perusahaan yang ini saya ngirim saya. Jadi one way tiket, saya cuma dibeliin tiket pesawat berangkat. Pulangnya pikir sendiri Mas. Dan ini udah jadi di Inspira tuh udah kayak ya wajar kalau ada orang lagi main bangkrut game tuh wajar. Enggak yang kasihan ya dia enggak, ya udah wajar. Cowok cewek semua sama, pernah main game. Mbak Tasya, Mas Arul, Mas Mbak Eng semuanya pernah, Mas Mail. Nah, terus next. Nah, terus kita ada game ini juga nuker paperclip jadi handphone. Harusnya diperbarui ini Mas Arul. Mas Arul nuker apa Mas kamu Mas? Dari sedotan jadi motor. Selama dalam waktu 1 minggu. Nah, di tempat kami game-game ini dimainkan. Next. Nah, ini bisnis challenge, pokoknya challenge seru lah terkait mental, karakter. Oke, next. Nih, ini kemarin ini udah terjadi ya. Sama Mas Arul juga kita ke Everest. hampir mati Mas Arul. Kasihan. Untung masih selamat ya Mas ya. Oksigennya itu berapa Mas? 40 ya? Oh gila. Tuh beneran hampir. Kalau teman-teman yang tahu tuh oksigen 40 tuh udah lewat tuh bentar lagi. Nih jalan kaki ini dan seterusnya lagi. Ya ini game-game biasa seru lah, skating, paintball dan sebagainya. Terus next yang kedua, kita saling respect. Kita punya culture adalah saling respect. Next, kita nggak suka ngecengin orang, si botak, si lucu, jin tomang, kampret, cebong, nah kita nggak suka. Nah ya, si gendut nggak suka. Nah ini ya, tim bisnisnya 30-an ada, belasan tahun ada, 2 tahun banyak, next.
Kami manggilnya pakai Mas dan Mbak, makanya kita sering manggil Bapak Ibu tuh Mas Mbak. Karena kita udah terlalu terbiasa. Oke, next. Nah ini, bahagia dari hati nomor 3. Kenapa? Next. Karena kalau bahagia dari hati, nih, kalau kamu kurang bahagia, kamu di sini bakal depresi. Kita udah filter dari awal. Jadi bukan kita yang nentuin, dia yang nentuin. Dia cocok nggak di tempat kami? Gitu kan? Karena kami jual mahal lah, gitu kan? Nggak semua orang bisa masuk di bisnis hack. Nah ini ya, kalau happy dia makin happy gitu tadi. Next, bikin orang pemarah murung sedih. Nah orang-orang yang suka ngeluh, komplain di tempat kami, stres pasti. Karena kita nggak pernah memberikan ruang untuk itu. Jadi kalau ada yang komplain stres tuh nggak ada yang gimana nggak ada, dicuekin, nggak ada. Itu culture kita. Next, bahagia terus. Nah nanti teman-teman kalau mau nanti minta aja. Ini bagus banget. Oke, nggak suka ngeblaming dan sebagainya. Kita punya kultur nggak suka menyalahkan, nggak suka alasan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, setelah mereka melihat ini, kita bilang kalau kamu merasa cocok di sini, merasa cocok cara melihat PDF ini, silakan lanjut. Datang langsung interview jam sekian, hari sekian dan sekian. Sama mereka ngisi form biasanya, kita punya form khusus lah untuk mereka. Terus sama mereka ngirim video, videonya 1 menit, kita minta untuk menceritakan semua hal yang tidak ada di CV. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin CV berbohong, tapi gestur tubuh nggak pernah berbohong. Kita bisa baca gestur tubuh, kami ya, karena udah belajar gitu. Nah, alurnya gitu. Terusnya akhirnya mereka interview dan sebagainya. Nah, ada satu ini yang mau saya spill ini. Satu cara yang kita tambahkan di beberapa tahun terakhir ini untuk tahu secara singkat mereka cocok nggak nih sesuai sama penempatan yang kita cari. Misal cocok nggak nih dia jadi tim marketing, cocok nggak nih dia jadi tim sales, cocok nggak nih dia. Nah kita punya caranya. Nah boleh ditampilin mas ini PPT-nya. Nah ini cara cepat banget karena teman-teman ketika tahu cara ini teman-teman tadi aku ngomongin mental ya. Nah sekarang ngomongin skill, kinerja. Cocok nggak dia jadi life talent, cocok nggak dia jadi dan sebagainya. Nah tapi sebelum masuk ke sana saya jelasin dulu biar teman-teman Bapak Ibu backgroundnya, cara pemikirannya tuh paham. Nah ini ya dari University of Nebraska melakukan penelitian kepada 1.000 orang speed reading, membaca cepat. Yang dites adalah nih, ini jadi sebelum dites mereka pretest dulu, sebelum diteliti mereka pretest dulu. Jadi orang-orang yang high performer itu dia mampu membaca 350 kata per menit. Kalau yang slow performer rata-rata 90 kata per menit. Nah teman-teman termasuk yang berapa kata per menit? Kayaknya 30 kata per menit, karena saking capeknya, aduh scroll aja. Oke, nah kalau di Indonesia nggak tahu ya, ini di Amerika guys, ingat ya Indonesia literasinya baca, ya ini di Amerika. Nah pertanyaannya teman-teman, ketika dilatih, digojlok dengan standar yang sama, kualitas yang sama, hasilnya persentasenya itu lebih bagus yang mana? Yang high performer dilatih dan sebagainya, atau yang slow performer dilatih dan sebagainya. Jadi lebih bagus mana peningkatannya, persentase peningkatannya? Lebih bagus yang mana? Debak, ayo coba nyeletuk aja. Yang high atau yang slow? Yang high angkat tangan. Yang slow angkat tangan. Yang enggak angkat tangan. Bingung ya. Nah ini ya, slow high dilatih sama, menariknya teman-teman. Hasilnya adalah, enggak kelihatan. Oh ini, persentase improvementnya ternyata hasilnya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat. High performer dilatih dengan kualitas yang sama dengan slow performer, hasilnya 2.900 atau 830% improvementnya. Slow performer hasilnya cuma 167%. Nah inilah yang dibilang jangan ngajarin katak untuk salto, bisa ring katak salto, katak terbang, benar. Jangan ngajarin burung untuk berenang dan ikan untuk terbang. Kenapa? Karena capek. Bisa, ya ini hasil penelitiannya. Bisa naik hampir 2 kali lipat, bisa. Cuma teman-teman punya waktu seberapa banyak sih gitu, untuk melatih yang slow-slow ini. Nah,
Lalu, nah pertanyaannya, mana yang lebih penting, menggunakan kekuatan atau memperbaiki kelemahan? Sayangnya dari SD, dari TK, pendidikan di Indonesia, yang saya tahu ya, mereka selalu memperbaiki kelemahan. Yang penting lolos KKM. Kalau zaman saya KKM, nggak tahu zaman Bapak Ibu namanya apa. Ya, nilai awal. Berarti KKM itu 7,8, 7,5 dan seterusnya. Hah? Bukan NEM. NEM salah satunya lah, NEM salah satunya. Nah, sayangnya ini, dan ini tertanam dari kita kecil. Dan kacaunya ini yang punya anak, kita jadi tertanam ke anak kita bahwa perbaiki aja kelemahan. Padahal menurut penelitian tadi, memperbaiki kelemahan ada batasnya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, sekarang teman-teman aku ajak berefleksi, coba semua tulis, yang di rumah juga tulis, apa kekuatan, ini nggak di-share kok, apa kekuatan dan kelemahan teman-teman. Ketik di kolom chat kalau mau share boleh. Yang di sini tulis di modulnya. Apa dikit. Apa teman-teman? Kekuatannya apa, kelemahannya apa? Teman-teman sendiri. Yuk, waktunya 1 menit aja, nggak perlu lama-lama. Pakai satu kata aja, kekuatan, misal nggak tahu malu gitu kan. Kelemahannya nggak tahu malu juga. Jadi kekuatan dan kelemahan. Silakan. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my Yo, 20 detik lagi. body, yes. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. 10 detik lagi. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me Oke, halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Oke. Nah, biasanya ini ada yang nulis waktu itu kekuatannya apa tadi? Apa namanya? Ada yang sama kelemahannya. Jadi kekuatannya misal mampu apa ekstrovert banget gitu. Kekuatan. Kelemahannya juga sama, ekstrovert banget. Ya bener kan, kayak Superman, kekuatannya kan kryptonite. Kelemahannya apa? Kryptonite-nya juga. Jadi sebenarnya kekuatan tuh kelemahan juga gitu kan. Kalau dilihat dari sudut pandang itu. Nah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah teman punya kekuatan, punya kelemahan. Nah, di KI, ingat ya, dulu ada yang pernah ngerasain KI ketika amburadul? Pernah? Yang angkatan yang pernah ngerasain tahun berapa tuh berarti? 2004.
2005, 2006 gitu. 2012 masih ya? Masa sih? Berkurang mungkin ya. Nah, saya lupa pernah enggak, tapi saya kayaknya pernah sih. Jadi ngelihat orang-orang tuh, nih tuh. Nih, di tengah itu lorongnya tuh nggak ada tuh mbak-mbak lewat nawarin nasi gorengnya ibu, itu nggak ada gitu kan. Mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng lewat tuh nggak ada. Kayak gini nih tuh, wah kacau lah. Udah ada yang bawa ayam, bawa durian, bah kacau. Ya, ada yang di atas itu ya. Nah, tapi teman-teman, siapa orang yang mengubah ini? Pak Jonan, tahun berapa waktu itu? 2009 dia masuk. 2009 sampai 2012 kalau nggak salah. Nah, ternyata teman-teman, di balik kekerenannya. Sekarang KAI kayak gimana sih KAI? Keren ya. Ada yang ini nggak? Pulang naik taksaka ada nggak nanti? Nggak ada. Atau ada yang sering naik taksaka nggak? Bagus ya, yang baru ya. Tombolnya tuh dipencet, jalan sendiri gitu kan. Keren lah pokoknya. Jadi, nah itu biasanya tim bisnisnya juga sama, tidurnya di kereta. Karena lumayan nyaman lah di kereta. Nah, kamar mandi bersih, apa sekarang ini apa kotoran yang nggak dibuang ke rel lagi, gitu kan? Ada yang belum tahu masih? Tahu ya? Pasti ada yang belum tahu nih. Biasanya Gen Z itu nggak tahu. Nah, sekarang KAI kayak gini ya tuh, mbak-mbaknya cakep, terus ininya rapi, bagus tempat duduknya, AC, selimut dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, ada nggak? Bukan pertanyaan ya. Yang bikin penasaran lah, ada satu hal yang dilakukan Pak Jonan dan manajemen kala waktu itu dilakukan ke 3.000 orang. 3.000 orang. Kira-kira ngapain? Dipecat. Bagus. Apalagi? Ada yang tahu? Ternyata 3.000 orang itu dilakukan sebuah asesmen. Nama asesmennya adalah talent mapping. Ya, ini asesmennya sakti, digunakan ke 3.000 leader level di KAI dan itu yang membuat KAI dirotasi besar-besaran dan itu yang membuat KAI ternyata secepat itu suksesnya. Kenapa? Karena tadi teman-teman lihat penelitiannya tadi ya. Udah tahu orang jagonya di mana, karakternya gimana, jagonya di mana, lalu dirotasi, ditaruh sesuai tempatnya, makanya cepat berubahnya. Nah, yang sering jadi kesalahan banyak orang adalah dipaksakan, dia nggak jago di situ, nggak punya skill di situ, dilatih, ya nggak salah juga. Cuma waktunya panjang. Nah, kenapa KAI bisa cepat? Ternyata dia rahasianya ini salah satunya. Selain ketegasannya Pak Jonan, pakai talent mapping. Nah, menariknya teman-teman, talent mapping adalah asesmen bakat berbasis software, didesain untuk membantu menemukan bakat terbaiknya. Selain bakat, kekuatan kelemahan seorang, karakter, dan bidang kerja. Nah, ini yang jarang ada di banyak asesmen lain. DISC, MBTI, dan sebagainya itu jarang, ada yang detail. Jadi orang ini cocoknya di marketing, bahkan nanti ada diagramnya, merah, kuning, dan sebagainya. Nah, kita akan praktek teman-teman ya, tapi ini praktek yang gratisan ya. Nah, teman-teman semuanya yang di rumah juga silakan di-scan. Ini kayaknya ngisinya maksimal banget 10 menit lah. Jadi silakan di-scan. Silakan di-scan. Nanti hasilnya langsung keluar jadi PDF. Nah, ini teman-teman bisa langsung lihat. Yang di rumah silakan langsung praktek ya. Nanti diisi aja, fokus teman-teman biar hasilnya ini ya, akurat. Oke, kalau sudah silakan saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Mas Arul itu adalah konsultan talent mapping, jago banget, udah ambil sertifikasi dan sebagainya. Jadi Mas Arul akan mendampingi kita nanti. Silakan teman-teman, lakuin tesnya sekarang. Temu bakat, benar. Itu talent mapping yang versi gratisan itu namanya temu bakat. Bisa nggak? Ya, kalau ada iklan lewat di skip. Yang di rumah ya wajib praktek lakuin. Buat yang nggak punya tim atau belum punya tim, wah mas saya belum punya tim, ini buat apa? Buat diri Anda sendiri. Gitu. Jadi teman-teman tahu Anda itu jagonya di mana, kamu tuh jagonya di mana. Cocok nggak sih saya jadi talent live? Gitu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan nanti ngacung aja, Mas Arul akan datang.
Saya diam dulu lah biar nggak ganggu. Silahkan 10 menit. Kalau bingung QR code-nya nggak bisa, kita udah share link di grup. Di grup. Ada ya di grup ya. Temu bakat. Kalau nggak temu bakat, namanya di Google. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what we get drunk, so what we don't sleep. We're just having fun. We don't care who's Yang rekomendasi tulis tidak ada ya teman-teman ya. Nanti langsung diklik start aja. Oke, teman-teman yang udah angkat tangan, yang udah semuanya, yang udah angkat tangan yang tinggi. Yang belum ada, yang belum, yang belum, yang belum, yang belum, yang belum angkat tangan, udah semua ya. Nah, coba dibaca-baca dikit ya, terutama di bagian yang temen ini apa, ada warna-warnanya. Coba dicek, yang ada warna-warnanya. Nah itu ya, ada mar itu marketing, terus ada apa? CMD itu komen, ada lagi penjelasannya di bawah. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Hasilnya. Ada nggak? Ini aja hasilnya yang utama yang di ini mas, yang ada warnanya. Yang itu yang nggak ada grafik. Ya yang itu. Yang itu nanti cara taunya, kan ada warnanya tuh. Merah itu kekuatan Anda, paling kuat. Ya, Mas Arul aku dibantu Mas. Ini Mas Arul yang lebih jago. Merah tuh kekuatan yang paling kuat. Kuning tuh apa Mas? Yang kuning itu yang kuat aja. Yang Nah ini kuat nih, aja. hasilnya teman-teman seperti ini ya. Oke, jadi di sini ada klaster-klasternya juga teman-teman. Ada H, hitman berarti N, networking, S, service. Kalau yang putih itu berarti teman-teman netral di situ. Jadi nggak yang kuat banget, nggak yang lemah banget. Kalau yang abu-abu Mas Hugo itu berarti lemah. Tapi kalau yang warnanya hitam itu berarti teman-teman lemah banget atau kelemahannya ada di situ. Ya, nah paling atas. Nah itu. Hasilnya tuh cuma satu kok ya Mas? Iya betul, cuma ada satu. Sisa halaman itu penjelasan aja. Penjelasannya ambasador itu apa, marketing itu apa. Nah di bawahnya itu penjelasan teman-teman. Warnanya itu yang di klasternya itu. Iya ini benar. Ini kan ada warna merah, kuning, putih. Tiap orang beda. Tiap orang akan beda-beda. Kayak yang balon-balon yang di atas itu ya teman-teman ya. Ada kayak balon-balonnya ya. Ada merah, contohnya yang N itu berarti yang merahnya cuma satu aja tuh. Nah, terus yang putih, terus ada yang hitamnya dia dua, seperti itu. Nah itu tiap warna beda-beda dari teman-teman. Walaupun mau lihat sebelahnya pasti beda juga warna-warnanya, gitu teman-teman. Beda. Sakti kan langsung cepet keluarnya. Sut, kayak gitu. Oh ya. Oh itu biasanya DISC. Ya? DISC itu. Nah. DISC. Iya betul. Cuma gini teman-teman, ini pentingnya baca grafik karena ini skill, bukan karakter ya. Ini kinerja. Jadi marketing, terus apa namanya ada sales, selling itu ada juga ini selling. Jadi bukan sekedar oh kamu orangnya pendiam, bukan sekedar kamu orangnya disiplin, bukan gitu. Jadi memang harus teman-teman nanti agak detailnya gitu. Jadi ini karena bedanya ini dengan yang asesmen lain adalah teman-teman tahu teman-teman jago di divisi mana, ya dan nggak jagonya atau lemahnya divisi mana. Ini kan kalau baca ini doang, ini kan teman-teman nggak tahu nih, yang kuning tuh apa teman-teman. Kuning tuh teman-teman lumayan kuat, ya kan. Iya. Teman-teman kalau cuma baca ini aja nggak tahu tuh yang putih, yang netral tuh teman-teman yang mana. Jadi nanti teman-teman, apalagi ketika membaca tim, nanti teman-teman bisa nempatin kalau orang marketing jangan sampai marnya ini nggak merah atau nggak kuning nih, hitam ya nih ya. Iya betul. Nih orang marketing taruh di sini, wah kacau. Contohnya Adinda ini ya, ternyata dia marketingnya marnya dia hitam. Nggak tahunya posisinya sekarang di marketing.
Wah, Gitu, Mas berarti salah siapa? Salah saya atau Salah salah saya. leadernya. Salah yang nempatin kan, bukan salah si Adinda gitu kan. Nah, ya ini Sakti. Nah lanjut Mas Sarul, dilanjutin aja. Oh iya sebelum lanjut ini tadi aku punya gambar bagus banget nih. Kenapa kok ini tes ini? Karena kan ini tesnya gratis ya, jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin biaya untuk para calon rekrutmen. Tapi sebelum masuk ke sana bisa ditampilin Mas. Ini tadi yang saya link in yang tadi saya bilang tuh loh. Kenapa kok teman-teman wajib ngetes dulu? Bisa di next. Oh bukan yang ini, saya lagi. Nah ini ya. Nih misal kita lihat. Namanya Jen, dia adalah supervisor ya. Tapi dia nulisnya di LinkedIn Regional Chief Leader, Solution Evangelist, Project Manager, Business Guru, Team Guiding Spirit. Wah. Nih si Carlos, Salesman, Sales Manager, Area Director, Pro Client Idea Creator, Passionate Solution. Opo. Amer ya, ini recruiter, dia nulisnya Innovation Headhunter, Visioner of the Potential, Career Enabler. Walah. Ini apalagi nih siapa nih katakanlah namanya siapalah gitu ya. Dia unemployed nggak kerja, tapi dia nulisnya blockchain enthusiast, cryptocurrency evangelist, influencer, inspirator, CV, bla bla, filantropis bla. Nggak ada yang bisa percaya sama CV orang yang ditulis. Itu bullshit semua. Itu pengalaman kami ya. Nah, ini gratis teman-teman. Jadi bagus banget buat kalau teman-teman rekrut kasih ini dulu linknya. Ribet ya nggak apa-apa. Berarti saya malah suka kalau rekrutmen ribet. Kalau yang bertahan sampai akhir, berarti dia memang punya mental itu, mental akan melawan keribetan, melawan kesusahan, melawan obstacle kan gitu ya. Betul Jadi sekali. jangan malah rekrutmen mudah banget prosesnya, itu yang susah nanti ininya, kacau di dalamnya. Nah lanjut Mas, nah ini. Oke, teman-teman, tapi tes yang tadi yang teman-teman lakuin itu akurasinya hanya di 50 sampai 60%. Seperti itu. Nah, kita ada satu lagi yang ini diterapkan juga di KAI tadi sama yang 3.000 orang itu. Ini yang akurasinya 90 sampai 95%. Seperti itu teman-teman. Dan ini jauh lebih lengkap lagi. Oke, nah di sini akan dibedakan. Biasanya kalau teman-teman mungkin di sini ada yang sebagai owner ataupun suka rekrut juga, berupa sifat orang itu biasanya tesnya tersendiri atau psikologi. Nah terus berupa kinerja atau dia itu akan beda sendiri. Nah tapi di talent mapping ini tadi teman-teman. Oke, kalau yang tadi teman-teman tes itu berarti hanya berupa bakatnya teman-teman saja. Seperti itu. Dan ini di sini akan langsung dibedakan. Ada 34 sifatnya dari teman-teman semua ataupun keunggulannya. Jadi ini sifat-sifat yang produktif ya. Jadi di sini nggak ada yang benar. Jadi disclaimer juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dan sebagainya. Cuman as on penempatannya aja nanti butuh orang yang sifatnya seperti apa, di posisinya yang seperti apa juga. Karena kemarin banyak banget mungkin ngobrol sama saya sama Mas Hugo, Mas saya itu pengen running banget nih TikToknya. Cuman kok tim saya, oh ya ternyata live juga lumayan susah ya ketika ngomong ya. Nggak taunya dia jago public speaking dan sebagainya. Nggak taunya tenaganya dia cuman baterainya hanya bertahan 1 jam aja. Misalnya seperti itu. Dan di talent mapping ini langsung lengkap banget dari Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman sekalian. Ada berupa sifat sama kinerjanya. Langsung kita contohnya. Nah biasanya problemnya yang jadi kendala yang pertama itu punya tim attitude bagus tapi kok tidak perform di posisinya masing-masing. Ini yang jadi kendala utama nih. Kenapa ya kok timku nggak produktif sama sekali ya? Padahal aku udah kasih pelatihan A, B, C dan sebagainya. Terus yang jadi kendala lagi, punya banyak tim tapi kurang produktif. Jadi di sini produktivitasnya itu ya yang jadi poin paling penting. Contohnya, kalaupun tim marketing harusnya dalam 1 hari misalnya dari target dari Bapak Ibu ya secara rasional satu orang ini minimal 1 hari itu udah punya 5 ide konten dan 1 kali eksekusi. Tapi kok setelah berjalannya waktu, dia eksekusinya kok butuh waktu 2 hari, terus ide kontennya kok 2 hari cuma bisa 3 sampai 5 aja. Nah gitu. Apa sih yang salah sebenarnya di tim saya ini? Gitu teman-teman. Terus yang paling utama lagi, capek banget nih ketika tim itu keluar masuk. Udah diajarin sebentar, 1 tahun, 2 tahun, dia udah pinter sedikit,
keluar atau dibajak. Jadinya turnovernya jadi tinggi. Jadi kayak dilema lagi nih di dalam dirinya dari teman-teman semua. Oh, aku mau ngajarin lagi dari nol tapi kok nanti takut keluar lagi ya. Oke, terus intinya dari teman-teman perusahaannya yang di sini ataupun timnya di leadernya pengennya itu seperti apa? Yang pertama, timnya itu sangat produktif di posisinya masing-masing. Nah, kenapa AI? Karena ini posisi direktur utama ataupun posisi-posisi di pemerintah biasanya standarnya itu hanya bertahan 3 sampai 5 tahun. 5 tahun itu prestasi, 3 tahun itu masa percobaan. Kalau dia oke, dia bisa naik lagi. Contoh mungkin Pak Dahlan ya, dia dari direktur PLN naik jadi menteri BUMN, seperti itu. Pak Jonan juga seperti itu. Nah, terus yang paling penting turnovernya tim kita itu gimana caranya bisa rendah. Jadi orang itu kayak benar-benar bisa bertahan 4 tahun, 5 tahun. Makanya di Inspira itu timnya itu tim-tim lama semua. Nggak jarang banget kalaupun dia nggak cocok, seringnya itu di 1 minggu pertama setelah kita kita jelasin bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia mas kayaknya saya nggak cocok, ataupun baru OJT 2 hari, mas kayaknya saya nggak lanjut. Nah, jadi kayak udah benar-benar kita nggak wasting time juga dari Bapak Ibu. Udah ngajarin 6 bulan misalnya, tiba-tiba baru bilang, oh saya nggak cocok nih kayaknya. Kan kayak kesel banget juga ya, udah dari 30 orang, tiba-tiba udah diseleksi 2 orang, habis 2 orang, 6 bulan kemudian baru bilang, oh kayaknya saya nggak cocok nih. Oke, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman tes ini yang berupa 90-95%, nanti mungkin agak di zoom sedikit. Jadi contohnya saya ya. Jadi di 34 sifatnya saya, ini berarti sifat psikologinya, yang nomor 1 sampai 7 itu saya yang kuat banget. Jadi kalau teman-teman tes itu bakal kelihatan yang kuat banget itu yang di mana. Contohnya berarti kalau saya strategik, saya harus mikirnya strategik, saya oke banget nih. Terus 2, komunikasi. Komunikasi berarti kalau di sini ada sesuatu misalnya dari owner dan sebagainya nyampaikan ke saya harus delivery ke tim. Nah, itu komunikasinya bagus. Jadi kayak bahasanya owner kalau langsung direct ke tim biasanya kan agak susah dimengerti dan sebagainya. Nah, itu butuh orang yang komunikasinya bagus juga. Terus sampai ke nomor yang 7, adaptability. Mau adaptasinya itu lebih cepat. Misalnya dikasih kerjaan yang A, langsung bisa menyesuaikan. Kondisi yang baru bisa menyesuaikan. Cuman kalau yang 7 terbawah, itu saya yang lemah banget. Pertama, disiplin. Maksudnya di sini gimana? Jangan sampai ternyata yang live streaming itu disiplinnya rendah. Maksudnya gimana? Dia itu nggak suka kerjaan yang disiplin, nggak suka kerjaan yang konsisten, tapi nggak taunya dia ditaruh di live streaming, yang dia emang bosenan di situ. Kalau saya suruh nge-live juga, saya pernah nge-live. Jadi cuman bertahan kayak 3-5 hari, tiap harinya itu 3 jam, 4 jam, kayak bener-bener capek. Makanya kalau ada tim yang live itu sebisa mungkin kayak, oke, tak lihat dulu 10 menit, tak bantu tap gitu. Karena pernah ngerasain juga, jadi kayak di kita tuh kayak pernah ngerasain, oh di posisi ini seperti apa, biar saling menghargain juga, gitu. Terus kompetisi, nah ini yang jadi warning juga, karena saya juga nggak suka kompetisi, tapi kalau dikasih target pribadi, saya itu suka, jangan-jangan salesnya dari timnya Bapak Ibu atau tim marketingnya gitu, oke ada tim A, B, C, masing-masing, pokoknya gimana caranya kamu bisa 2M, 3M, 4M, goalsnya kita pokoknya 7M misalnya gitu. Nggak taunya sih dia nggak suka kompetisi gitu, dia malah lebih suka, oke, misalnya ada namanya Mas Adam, gimana caranya misalnya, oke, kamu targetnya 1,5 M ya gitu, kalau kamu achieve bla 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 dan sebagainya. Jadi udah ke target pribadi seperti itu, ataupun yuk gimana caranya tim ini kita sama-sama bisa berhasil semua. Nah, yang sering banget yang kalau di tim sales itu pokoknya gimana caranya, yaudah kita balapan aja pokoknya, siapa pemenangnya. Nggak taunya tim salesnya itu nggak suka kompetisi. Terus yang tadi ya, konsistensi, intelligent, analytical. Jadi kalau saya strategik itu kuat, tapi kalau harus analisa atau deep dive-nya dalam, itu saya nggak kuat. Jadi oke, planning strategi A, B, C, tapi kalau harus eksekusi sampai yang detail, sampai kulit dalam, saya lemah. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Ketika nanti Bapak Ibu contohnya butuh tim untuk tim marketing nih, berarti minimal dia ada strategiknya di sana. Jadi yang nomor 8 sampai 14 itu dia yang kuat aja, atau yang warnanya kuning tadi ya. Minimal ada dia punya sifat strategik. Ideation juga, dia bisa mengeluarkan idenya. Terus kalaupun ada tim live streaming, dia ada achiever namanya. Achiever itu
kayak tenaganya kan ada orang yang kayaknya kok mau pecicilan, mau ngomong sama orang seharian pun dia nggak capek-capek. Ada juga dia habis ketemu sama orang baru satu orang dia udah ngerasa capek. Nah itu achiever. Achiever itu kayak tenaganya dia tuh kayak gede banget ataupun nggak habis-habis. Juga namanya believe ataupun suka menolong. Nah ini yang perlu banget sih, emang harus didetailin lagi ke timnya. Sifatmu itu keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kalau udah tahu keunggulannya, grafiknya naiknya cepet banget. Gitu teman-teman. Nah sorry, di sebelah kanan sudah ada penjelasannya juga, strategik itu apa, adaptability itu apa. Seperti ini kurang lebih, mampu menciptakan alternatif pilihan dan sebagainya. Nah di sini secara visual, di sini tergambarkan juga kayak kita itu condongnya ke otak kanan atau otak kiri, yang thinking itu ya. Nah yang sini nih, otak kanan atau otak kiri, terus influence, berarti saya itu emang suka banget kalau ketemu sama orang, nge-influence orang. Nah karena di sini banyak banget nih, merah, kuning, kuning. Tapi kan saya nggak suka competition atau komen berarti saya itu nggak suka memaksakan kehendak. Seperti itu. Nah relating ini hubungan sama orang juga teman-teman. Jadi kalau saya pokoknya gimana caranya, kalaupun ada kayak suatu perselisihan lebih baik dihindarin. Gitu. Jadi ini yang bakal kelihatan sama timnya. Nah striving ini kayak apinya dari timnya itu seperti apa? Misalnya saya udah salaman sama leader saya ataupun saya salaman sama Mas Hugo ataupun sama Mas Ate, Mas kamu pegang project A ini ya, terus dildanya atau selesaiin sampai sekian. Berarti saya responsibility di sini. Kalau udah dikasih tanggung jawab berarti selesai. Dan di sini itu kayak beda-beda juga dari setiap orang. Ada yang dia emang sukanya fokus sama konsisten. Jadi kalau dia dikasih kerjaan yang konsisten harus fokus, dia seneng banget tuh, apinya nyala banget. Jadi kayak api di dalam diri orang kan beda-beda ya. Ada yang emang oke, saya ini emang sukanya sesuatu yang uncertainty ataupun sesuatu yang emang harus konsisten. Diputuskan di awal A sampai Z-nya, saya bakal runningnya cepat. Ada juga yang dikasih kebebasan juga. Nah, jadi di striving di sininya. Nah, terkait yang 114, ini nanti bisa dibantu Zoom. Nah, ini 114 berupa kinerja yang emang saya cocok. Kita langsung ke grafiknya aja. Ini dibantu di zoom sedikit ya Mas Arif ya, karena agak nggak kelihatan. Oke teman-teman, karena di sini ngomonginnya marketing, jadi ini hampir sama seperti yang tadi, cuman ini lebih lengkap. Jadi kalau yang bagian dalam ini ada 2 kotak teman-teman. Kalau yang bagian dalam ini saya ataupun nanti teman-teman tes itu, ini yang berupa bakatnya, bakat alamiahnya dari teman-teman semua. Kalau yang merah ini kuat banget, yang kuning itu kuat. Terus yang luar itu pengakuannya. Jadi emang beneran bakat nggak sih di situ? Jadi di sini emang nggak bisa bohongin. Contohnya gimana? Kalau ini bedanya satu warna itu berarti relevan. Jadi antara merah sama kuning berarti kuat banget sama kuat itu relevan. Contohnya dari saya ya. Contohnya saya di sini ngaku kalau saya itu suka keuangan, casering, budgeting, tapi nggak taunya saya nggak ada bakat di situ. Kalau ada project dan pegang keuangan pasti kacau keuangannya. Pokoknya ada staff minta apa, saya kasih. Nggak taunya tiba-tiba laporan di belakang membengkak. Nah, kalau ada project saya lebih fokusnya di projectnya aja. Jadi jangan suruh pegang keuangan juga. Nah, kalau teman-teman cari tim yang marketing, kuncinya di mana? Pertama yang di sini, generating idea. Nah, generating idea itu maksudnya gimana? Di sini udah ada nih, marketing. Nih, di sini minimal di dalamnya ini harus merah. Dia ngaku nggak sih kalau dia emang bakat di situ. Terus ada lagi di sini ada creating, identifikasi juga. Terus ada designing juga di sini. Seperti itu. Kalau live talent Mas, live talent live berarti harusnya kayak Oke. Nah, kalau live talent pertama yang dilihat yang networking. Di sini networking kan dia menjaga hubungan sama orang ya. Jadi di sini udah ada klaster-klasternya juga. Terus ada namanya selling di sini nih. Nah, di poin ini selling. Jangan sampai dia cuman bisa ngomong dong tapi nggak bisa selling. Nggak ada CTA-nya juga. Terus di sini ada services atau service. Nah, gimana sih si live streaming ini dia bisa nge-service, bisa ngejawab juga dari para pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti ini. Jadi kalau di sini, jadi mayoritas orang itu pasti akan punya 2 sampai 3 klaster yang dia kuat. Kalau lihat di sini berarti saya networkingnya saya kuat, generating idea-nya saya juga kuat, seperti itu. Aku nambahin Mas, ini real case teman-teman ya. Ini tuh beneran menghemat waktu saya 3 bulan, 6 bulan, setahun lah. Kenapa? Karena gini, kemarin saya tuh hampir ngerekrut orang naruh di CRM.
CRM tahu ya, Customer Relation Management, yang harus ngatur, oh bapak ini kemarin butuhnya ini, pokoknya pakai tools itulah, pakai apa namanya aplikasi lah, kayak apa namanya kayak misalnya contohnya jurnal, bukan, untuk show, kontak dan sebagainya. Nah, hampir saya taruh di situ, tapi waktu itu saya berpikir bentar. Dulu deh Mas gitu kan. Ketika tes, wah kacaunya ternyata dia salah satu skill CRM adalah, ini CRM yang bagian ini, yang adminnya ya, yang dia harus ngatur itu. Berarti kan harus dia konsisten dan disiplin. Karena dia ngeliat data, tiap hari lihat data aja gitu kan. Waktu itu ternyata dia konsisten disiplinnya 7 terbawah. Untung aja. Dan dia ketika saya tanya, kamu ini nggak cocok nggak kayaknya di CRM ini? Kayaknya sih cocok sih Mas, soalnya saya suka ketemu customer. Nah, saya validasi ke sini. Ya memang dia suka ketemu customer, tapi dia untuk job desk yang saya kasih ternyata dia nggak cocok. Untung aja saya nggak jadi, bahkan nggak cuma hemat waktu, hemat uang. Ngeluarin uang, saya nggak jadi ngeluarin uang untuk menggaji dia di posisi itu. Ini hemat waktunya luar biasa. Itu satu, teman-teman, itu baru 1 orang. Bayangkan di kantor Anda ada 100 orang. Berapa waktu pemborosan dan gaji pemborosan yang Anda keluarkan ketika salah nempatin orang. Nggak cuma owner, teman-teman leader juga sama. Mungkin stres, kok timku nggak gini ya? Salah siapa? Kalau di kami salah saya gitu kan. Salah saya sebagai leader, sebagai user, salah saya sebagai HR, naruhnya salah dan sebagainya. Jadi ini sangat menghemat uang, waktu, pikiran kita. Kayak Mas Harul ini kan hemat banget nih. Ini tiap hari nggak pernah diajarin skill nih, karena dia skillnya di sini udah Mas Harul jalan itu, dia happy banget tuh. Bahkan sampai jam 12 malam aku lagi zoom sama klien, gila ya, sama kayak di tim kami orang-orang gitu. Lanjut Mas. Siap. Nah, jadi dari sini juga nggak bakal bisa bohongin juga timnya, karena yang kotak dalam ini bakat alamiahnya dari dia. Jadi bakat alamiah itu bakal terbentuk sampai dengan, atau sel-sel saraf kita ya, bakal terbentuk itu sampai 16 tahun. Jadi 16 tahun ke atas itu faktor lingkungan pengaruh, tapi nggak yang begitu besar. Kalau dari, contohnya gini, ketika teman-teman ke Singapura gitu ya, teman-teman tiba-tiba nyebrang aja harus di zebra cross gitu, ikut ngantri, buang permen karet aja nggak berani gitu. Itu karena terkait sama lingkungan, terkait peraturan ya, bisa kita dengan cepat. Tapi kalau teman-teman contohnya ke Kota Seni, ke Roma gitu ya, walaupun teman-teman di sana 6 bulan, 1 tahun, belum tentu bisa melukis juga, karena itu terkait sama skill. Walaupun lingkungannya itu sangat mendukung, gitu. Jadi di sini akan terpetakan juga dia itu bakatnya di mana. Seringkali tim kita nggak produktif, itu karena apa? Karena dia nggak natural di posisinya. Contohnya gini, ada nggak timnya ataupun karyawannya tiba-tiba ngaku, Pak, saya nggak betah di sini, nggak bakal ada yang bilang gitu. Karena apa? Karena dia yaudahlah pokoknya kerja aja lah, jalanin aja lah, achieve nggak achieve urusan belakang. Nah gitu. ini penting banget nih teman-teman, kata Mas Harul. Nggak mungkin ada tim kita yang berani bilang, Pak saya nggak betah di sini. Ada yang berani. Teman-teman juga pasti nggak berani ngomong ke atasannya. Kalau ya kan nggak berani, kali sedekat itu hubungannya, atau memang dimarahin. Nggak ada yang berani. Makanya ketika tim bilang iya, oke, itu belum tentu dia suka. Dia bakat di situ. Ini penting banget. Nah, lanjut lagi. Nah, makanya misalnya yang operation berarti di sini di technicalnya dia harus kuat. Jadi pokoknya setiap orang itu bakal ada 2 sampai 3 klaster yang dia memang kuat. Kalaupun teman-teman di leader berarti di posisi H ini, hitman-nya ini emang yang harus kuat nih. Nah, cuman nanti dia dikombinasikan. Dia leader itu sebagai leader apa? Oh, leader marketing berarti H sama GI-nya dia harus kuat. Leader operation berarti H sama technicalnya dia harus kuat juga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini akan terbantu juga untuk personal branding dari masing-masing orang. Dari yang tadi itu grafiknya langsung muncul seperti ini, teman-teman, angkanya. Kalau yang kanan itu berarti plus atau nilainya tinggi, yang kiri itu berarti negatif atau yang dia emang nggak ada bakat di situ. Terus disimpulkan di sini 5 teratasnya itu apa? Nah, ini yang bagian bawah. Ke bawah lagi Mas Arief. Oke, nah 5 teratasnya ini ada edukator, motivasi, komunikator. Oke, berarti kalau tipe-tipe orang seperti ini, taruh aja pokoknya dia gimana caranya bikin customer itu happy, gimana caranya lagi dia itu kayak customer itu bisa repeat order tapi kayak kita kasih giving gitu. Seringkali tim-tim bilang, oh gimana caranya kita cari
marketing baru atau marketer ataupun cari customer baru. Terus customer yang lama itu nggak termaintains seperti itu. Karena pokoknya kita salesnya gimana caranya closing secara cepat. Padahal potensinya itu banyak banget dari repeat order juga. Seperti itu. Terus strategik sama marketer juga. Lanjut lagi. Nah, ini untuk tesnya kalau ini ada 273 pertanyaan. Contoh tesnya gini teman-teman. Saya memiliki kemampuan untuk mendengar pertanyaan atau perasaan yang tidak diungkapkan. Sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Dan ini harus spontanitas juga ketika menjawabnya. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktunya itu 40 sampai 60 menit atau kurang lebih 1 jam. Nah, jadi tesnya itu seperti ini, ada 273 pertanyaan, akurasinya 90 sampai 95%. Dan ini yang tadi dijelaskan sama Mas Hugo, yang dipakai sama KAI, Kereta Api Indonesia. Oke. Ada yang mau bertanya nggak terkait ini? File apa? Oh, PPT. PPT kita kasih. Oh, dapat kalau bayar. Enggak serius. Yang gratis kan nggak tadi udah ada. Dapat kalau bayar. 390 per orang. Nah, kalau cuma 1 orang nggak ada diskon. Oke, bukan itu yang apa lagi yang lain terkait ini karena ini penting banget. Ini terkait bakat tadi tentang kinerja karena di asesmen lain itu nggak ada yang sedetail ini. Terutama terkait kinerja ya. Ada marketing, selling, operation, bookkeeping, safekeeping, finansial. Nggak ada yang sedetail ini gitu ya. Jadi ini powerful banget. Mas Hugo, saya mau nanya. Boleh. Jadi semalam itu kita waktu ke social break, kan saya tanya tentang gimana cara untuk join, untuk kerjasama dengan mereka. Sampai akhirnya kita survei setiap host yang live di studio-studio mulai bawah sampai atas. Sampai akhirnya semalam kita sama tim coba bikin recruitment. Apakah seperti ini tuh benar Mas? Kita cari talent di lokasi pabrik di Malang. Jadi kita cari talent untuk host dan nanti mereka akan live di pabrik dan di gudang. Sambil nunjukin produk-produknya, mungkin di belakangnya bisa kelihatan before afternya waktu pembuatan boneka kayak gitu Mas. Kurang lebih itu semalam kita bikin kayak gini. Apakah Siap. menarik sambil menentukan gimana caranya cari kriteria calon host yang cocok gitu loh. Oke, we are hiring. Oke, syarat ketentuan. Gaji pokok sebelumnya wanita fashionable, lulus bela diri, bla bla. Penempatan Malang, email as, gaji pokok. Sebenarnya oke kok, secara poster ya memang kayak gini udah oke. Nanti tinggal habis poster tadi, ketika ada yang daftar, gimana nih gitu. Nah, kalau di kami kayak tadi urutannya, semua CV yang masuk kita terima. Karena kita nggak percaya sama CV mereka gitu kan. Gitu. Ini tapi oke Mas, tinggal penyebarannya yang banyak kan. Tapi kan ini khusus untuk host. Jadi nanti tanggal 10 rencananya mereka dikumpulin semua dari CV-CV yang masuk. Oke. Sambil nanti aku nyari insight dari Bang Edo nanti siang. Seperti itu. Karena kebutuhan live yang paling utama kayaknya menurutku bukan properti untuk live-nya, tapi hostnya ini. Hostnya. Cari Benar. hostnya kayaknya susah. Kemarin langsung insecure ya, masa bisa anak-anak kayak disuruh live seperti ini, seproper itu. Iya. Jadi kita masuk ke kelas kemarin sampai kita keluar dari social break kan mereka masih stabil ya ngomongnya. Masih ngomong terus kan. Wah hebat banget loh sambil berdiri Ya, sambil ya. mengoperasikan semuanya kayak gitu. Ya, jadi kalau yang di sini tadi yang gratisan misal, kalau rekrutmen teman-teman sayang ya, wah mereka baru masuk, masa kita udah keluar modal 390.000 ada 100 orang lumayan juga kan. Pakai yang gratisan, tapi itu tadi 50-60, tapi minimal itu kita bisa tahu. Coba yang gratisan tadi ada ini ya, ada sell. Ada kalau live itu dia lebih ke selling sebenarnya, bukan ke marketing. Jadi kalau marketingnya mungkin putih gitu, gak apa-apa selama sellingnya jago. Beda kan marketing sama selling tuh beda. Kayak saya ini jago marketing, tapi nggak jago selling. Saya nggak jago bikin, ayo harus hari ini. Saya bisa jualan di banyak orang, tapi jualan ke 1 orang itu nggak bisa. Karena kayak ya udahlah kalau nggak suka. Kayak nggak bisa, saya nggak bisa. Jadi saya nggak cocok di situ. Tapi kalau jualan ke banyak orang saya bisa.
Nah, ketika live itu kan sebenarnya semi marketing lah, ya kan? Jualannya ke banyak orang, tapi kadang kalau cuma 1-2 orang, nah itu saya mati kutu tuh. Aduh, aku jualan ke 1 orang bingung. Nah, teman-teman ada selling, ada komen. Komen itu kalau bisa minimal putih lah, jangan yang abu-abu sama hitam. Karena komen itu ini kayak tadi bukan memaksakan kehendak sih, biasanya kayak ayo gitu loh, ayo beli dan sebagainya. Nah, itu bisa dianalisa. Nah, itu untuk cepat. Nah, nanti pakai itu terus paling benar tetap ini, teman-teman. Fase. Nah, ini yang mau saya jelasin. Thank you. Arul boleh nggak Pak duduk di sini aja Mas, nemenin aku. Cek. Nah, sorry Mas, tangan kiri. Oke, balik ke PPT lagi Mas, Q&A. Oke. Nah, ini kalau sudah dalam tim ya, sudah masuk ke dalam. Ternyata asesmen gini itu baru 50%. Sisanya apa? Sisanya adalah, mana tadi? Sisanya adalah mental. Teman-teman, sebakat apapun, saya punya temannya, pinter banget orangnya. Dia pinter, dia bahkan tiap hari main nge-games terus, tapi dia nilainya selalu lebih baik daripada saya. Padahal saya kerja lebih keras daripada dia. Tapi saya kadang sebel ke tempat dia, ke kos dia, dulu pas kuliah, ke kos dia, lagi main Mobile Legend, lagi main Clash of Clans, lagi main apa tuh yang, pokoknya main game terus lah. Tapi kok nilainya lebih bagus dari saya itu? Pasti teman-teman punya ya orang-orang kayak gitu ya. Yang belajarnya nggak lebih keras dari teman-teman, tapi nilainya lebih bagus. Itu pasti ada. Nah, setelah itu yang bermain adalah mental. Mental. Bagi teman-teman banyak milenial Gen Z. Jadi sebakat apapun dia, tapi kalau mentalnya dia nggak kuat, itu selesai juga. Ya, katakanlah orang yang bakat, inilah asumsi lomba lari. Orang yang nggak bakat, lomba lari 1 km. Orang yang nggak bakat, jangan 1 km, terlalu gampang. 10 km. Ya, lari 10 km. Orang yang nggak bakat mungkin baru 5 km udah menyerah. Orang yang berbakat itu dia bisa ke 10 km dengan biasa aja. Nah, tapi kalau orang yang berbakat tapi mentalnya jelek, paling dia mentok-mentok stretch-nya dari 10 km itu, ayo lagi, coba lagi, itu paling cuma di 15 kilo. Mentok banget tuh. Wah, capek banget ya 15 kilo. Dia bakat sih, tapi mentalnya kurang. Dan orang yang berbakat ya dan mentalnya kuat, nah itu bisa stretch-nya tuh panjang banget sampai 20 kilo, 30. Nah, makanya ini baru nyelesain 50 masalah ketika rekrutmen ataupun ketika teman ngerotasi. Selanjutnya adalah tentang mental. Nah, makanya teman-teman, tadi saya cerita ya, kita punya metode untuk nge-treat mental tim ataupun mental Anda sendiri, yang kalau teman aku mau nyoba deh gitu ya. Itu punya metode. Mas Arul ini, jadi saya tadi cerita ya, tadi saya main namanya game apa? Bangkrut Game, kemana? Kalimantan. Bulan lalu saya habis main Bangkrut Game, kemana Mas Arul? Ethiopia, Afrika. Ini real, nggak bawa uang, nggak bawa HP. Saya foto kok di grup, guys. Sampai jumpa entah kapan, aku lagi ini ya bermodal paspor dan KTP gitu. Gila ya, Ethiopia. Tiketnya jauh lebih mahal daripada teman-teman ke Jepang, ke Eropa. Ethiopia tiketnya 15 juta sekali jalan. Orang gila mana yang pas libur lebaran ke Ethiopia nggak bawa duit, nggak bawa HP, terus cuma bawa paspor sama KTP, sama bawa fix hidup karena waktu itu pilek. Orang gila mana? Nggak ada, cuma di bisnis hack. Mas Arul juga nih, mau di Bangkrut Gamein ke mana Mas? Zimbabwe. Dan dia senyum-senyum aja. Nggak ada tuh di perusahaan lain yang berani kayak gitu. Saya jamin. Dengan senyum dia berangkat besok sih ya Mas? Siap. Segila itu Inspira ya, karena kita memang spesialisasinya di tim. Teman-teman nanti makanya punya talent life itu kalau yang mentalnya nggak kuat selesai udah. Jadi 2 ini yang kami dari segala macam formula yang ada, 2 ini yang kami pakai sekarang. Karena simple. Pertama cek pakai talent mapping, bakatnya dia apa, taruh di situ. Kalau dia di situ belum bagus, artinya mentalnya perlu digojlok. Tapi kalau dia di situ udah bagus, berarti mentalnya dia udah kuat. Jadi treatmentnya tinggal treatment lain. Nah, di tempat kami tadi selain talent mapping,
tadi metode apa? Salah satu metode ini real case ya teman-teman. Ada yang lulusan UGM nggak? Yang online ada yang lulusan UGM nggak? Ada lulusan UGM Pak? Ada ya lulusan UGM? Pak Ali. Pak Ali. Nah, pernah saya buka rekrutmen, ada satu orang lulusan UGM S2 manajemen. S2 manajemen UGM. Wah, saya tertarik dong. Wah, ini kualifikasinya di atas nih. Tertarik dong. Terus dia masuk wawancara, tapi aku belum nemu tempat yang pas buat dia. Di mana ini overqualified sih, belum butuh yang kayak gitu banget, apalagi dia belum ada pengalaman gitu kan. Gimana? Akhirnya saya tolak. Saya buka lagi, sebulan kemudian dia daftar lagi. Daftar lagi nih S2 UGM. Lumayan nih, coba saya tanya, masih bingung waktu itu aku. Saya masih bingung ini taruh di mana ya, belum ada kebutuhannya untuk kayak kemampuan dia nih S2 UGM. Udahlah, tolak lagi. Sebulan lagi saya buka lagi, dia daftar lagi. Oke, cukup. Kayaknya dia konsisten, kayaknya dia pantang menyerah, kayaknya bagus nih. Waktu itu saya kasih khusus, wawancara khusus berdua sama dia. Saya tanya, Mas, kenapa kok kamu daftar sampai 3 kali ke tempat ini? Terus dia bilang, Mas, aku tertarik banget sama PDF yang BusinessHack punya, yang tadi, yang sudah saya tunjukkan. Kayaknya culture-nya tuh cocok banget sama saya, yang Gen Z ini ya. Yang happy, nggak suka ngecengin orang, yang bertumbuh kayak bareng, happy, dan sebagainya lah. Karena kan memang di tempat kami tuh jarang banget atau bahkan nggak pernah ada orang marah ya. Negur pasti ada, tapi kalau marah nggak pernah ada. Jadi happy, kayaknya cocok nih gitu kan. Karena mungkin teman-temannya kerja di mana terus isinya bentak-bentak sebagainya nggak cocok. Iya, emang kayak gitu. Kamu beneran siap dengan culture kita? Siap Mas. Beneran ready? Siap Mas. Lembur-lembur? Ya siap Mas pokoknya. Pokoknya kalau mau ditempatin tim event yang angkat-angkat kursi, siap Mas gitu kan. S2 UGM saya bilang gitu. Siap Mas, pokoknya siap-siap. Oke, siap ya berarti teman-teman. Nah, Mas, bawa HP, bawa. Bawa dompet, bawa. Uang, keluarin, bawa. Oke. Di luar udah ada kendaraan yang nunggu Mas. Ikutin, dinaikin, nanti balik ke sini bawa 200.000. Saya mainin bangkrut game ke dia. Kenapa? Nah, nanti hasilnya ya, wah saya mau ngetes nih, ini beneran nggak sih dia? Gitu. Nah, sekali lagi ini kalau dilaporin tenaga kerja saya kena juga ini. Tapi kan mereka nggak ngurusin ini kan omset kita, jadi bodo amat. Gitu. Nah, waktu itu dia mukanya langsung keringetan guys. Wah langsung kayak tiba-tiba mules kayaknya dia, langsung ke WC waktu itu. Oh Mas, aku izin ke WC bentar. Langsung mules dia. Nah, oh ya udah nggak apa-apa, sana ke WC akhirnya dia berangkat kan HP-nya udah aku bawa simpen, udah berangkat. Aku kasih waktu 4 jam dari waktu itu jam 1 siang sampai jam 6 gitu. Terus dia bilang, Mas kalau belum nyampe uang 200.000 gimana? Tenang, kan bisnisnya kantornya nggak akan pindah sampai besok. Sampai setahun lagi juga masih di sini kok. Ya berharap aku bilang ya udah nggak apa-apa. Mana ada kayak gitu kan di sini. Nah sudah dia berangkat. Nah menariknya ini yang menarik ya. Jadi menarik ini. Waktu saya kerja terus tiba-tiba turun. Loh, dikasih tahu sama runner kami si Pak Tri. Mas ini ada yang nyari Mas Hugo di bawah. Siapa tuh? Bawah. Dia belum 1 jam. Baru 50-an menit. Aku tanya, keren banget nih orang. Dapat uang 200.000 cepet banget nih gitu kan. Cepet banget, keren banget. Terus saya tanya, Mas gimana? Sukses enggak? Wah teman-teman, ketika saya tanya, berhasil enggak? Tahu enggak yang keluar apa? Dari mulut dia. Segala macam alasan dia keluarin. Ternyata dia enggak bawa uang sepeser pun. Nah, jadi perkataan saya tadi, semua orang rekrutmen itu bullshit, bener. Dia nih meyakinkan saya, semua orang tuh bullshit pas rekrutmen. Wah ini S2 UGM kayak gini. Nggak cocok karakternya sama di Inspira gitu kan. Terus saya bilang ke dia, oke Mas gagal ya waktu ini, nggak apa-apa Mas. Besok kalau mau Mas masih mau di perusahaan ini, coba lagi besok nanti main game ini. Dan besoknya dia datang nggak? Dia menghilang selamanya. Kenapa teman-teman? Karena karakter orang, aslinya orang itu baru keluar ketika mentalnya diuji. Makanya ada orang bilang kalau mau cek karakter teman kamu, ajak naik gunung, itu bener banget. Tapi gunung yang susah ya, jangan yang sampai puncak bisa naik mobil.
Karena ketika apa di AC, terus tempat duduk nyaman, ada coffee break sebagainya, nggak ada karakter asli orang muncul. Karakter asli itu baru keluar ketika disiksa. Yang berani siksa siapa? Ya cuma inspiran yang berani nyiksa sampai segitunya. Ya. Nah, makanya kami ini dikenal kalau di Jogja itu pengusaha-pengusaha yang dikenal tuh orang apa perusahaan gila. Kok bisa orang-orang disiksa tuh nggak resign pula? Saya, Mas Arul, Mas Mail tuh Mbak Tasya kemarin juga kita siksa juga. Menang dia main game. Menang apa? Waktu itu ada 30 berapa orang Mbak Tasya? 50. 50 orang, yuk banyak-banyakan duit. 50 orang tuh ini apa kita punya event namanya Super Team Bootcamp. Jadi teman yang punya tim bisa ngirim ke tempat kami. Itu ada tuh sesi bangkrut game di hari kedua. Nah Mbak Tasya, semua tim bisnisnya masih kita ikutin. Mbak Tasya waktu itu baru kan kita ikutin. Oh. Menang dia, paling banyak ngumpulin berapa? 250 ya? 250.000. Terus yang menang biasanya kita kasih ini apa hadiah. Terus Mbak Tasya singkat cerita bawa pulang uang berapa juta ya Mbak? Intinya gitulah, dia bawa uang. Tapi poinnya adalah tadi mental itu baru keluar ketika karakter asli baru keluar kita mentalnya diuji. Maka dari itu teman-teman, kami kemarin karena banyak banget yang tanya tentang, di situ ada juga banyak yang tanya tentang gimana Mas, yang untuk sebagai business owner ataupun leader saya punya tim yang punya produktivitas yang tinggi. Nah, ada di sini teman-teman ya. Kita punya nih, saatnya buat tim Anda punya mental lebih kuat, tidak menye-menye, tidak suka beralasan, berani ambil tantangan. Ataupun teman-teman kalau bukan owner, bukan leader, saatnya buat diri Anda punya mental yang kuat, tidak menye-menye, tidak suka beralasan, berani ambil tantangan. Ya. Nah, kalau teman ngerasain hal ini ketika ikut TikTok Marketing Mastery, semangat mau naikin omset tapi sadar diri tim belum siap ataupun sadar diri bahwa saya mentalnya belum siap. Sudah mau gas action tapi produktivitas tim masih harus di backup. Mau langsung jualan gila-gilaan tapi Anda atau tim masih excuse dan blamingnya butuh dibabat. Lalu mau langsung sat-sat scale up tapi mental belum digojlok agar kuat. Nah, kita punya program menggojlok tim. Ya, namanya Super Team Bootcamp. Teman-teman ini ya, 2 hari ini denger tadi ya lagu-lagu barusan tadi ya. Keren ya? Business Hack, ada 4 lagu kalau kita putar itu ya. Teman-teman pertanyaannya, berapa uang yang kami keluarkan untuk bayar agensi musik untuk menciptakan 4 lagu tersebut? Berapa? Barter. Yang lain? Tebak aja, seru-seruan aja. 4 lagu tadi. 50 juta. Siap. 400 juta. Oke. Ya, yang lain tebak aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Oh barter senilai 400, ini bayar uang 50 juta. Atau ini deh diputerin dikit-dikit Mas Ilham. Kayak gimana tadi 4 lagu tuh? 1 ya. Lagi yang kedua. Asik ya. Lagunya asik. Yang lagu kedua. Oke, lagu kedua. Lagu ketiga. Lagu ketiga. Lagu keempat. Ini udah. Oh ini ya. Lagu keempat. Nah, yuk berapa tebak lagi? Berapa uang yang kita bayar untuk agensi musik ini? Yang online boleh ya, ketik di kolom chat ya. Yuk ketik di kolom chat. 10 juta, tadi 50, 10, 400, ayo jangan asal. 80 juta apa Mas? Barter iklan, apa lagi? Gratis, yang di rumah. Oke, pertama itu ya, nanti saya spill. Yang kedua, berapa waktu yang kita butuhkan untuk membuat 4 lagu ini? Masing-masing lagu berapa gitu. Masing-masing ya, bukan 4 ya. Seminggu 1 lagu. Seminggu, yang di rumah ada yang ngetik-ngetik enggak? Jawab aja. 3 jam apa 3 minggu? 3 hari, 2 jam. 5 menit, ada lagi yang lain? Sebulan. Nah, ini teman-teman. Ini akan saya kasih tahu fakta yang mungkin membuat diri Anda terkejoet-kejoet. Tersyok-syok gitu ya, tersyok-syok. Jadi berapa uang kita keluarkan untuk membuat 4 lagu ini? Jawabannya adalah
Jeng 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 nol Nol rupiah. Wih, keren ya. Tadi ada yang menilai 400 juta, ini kan value lagunya segitu kan. Pertama, berarti sekarang berapa waktu membuat satu lagu? Jawabannya adalah 5 menit. Wih, boleh tepuk tangan. Hah? Hah? Ya. Teman-teman, ini harusnya saya nggak spill ini kan, karena sini kan banyak business owner ya. Saya harusnya buka jasa. Harusnya. Murah aja deh, 2 juta gitu bilangnya. Di tempat lain 50 juta loh satu lagu, kita cuma 2 juta. Terus kita pengerjaannya seminggu. Wow, padahal 5 menit. Harusnya gitu tadi ya kita ya. Jadi teman-teman kita pakai AI. Namanya suno.ai. Nggak apa-apa lah kan teman-teman biar berkreasi. Nanti buat, nah ini menarik nih, pernah dipakai owner saya untuk merayu istrinya, gitu. Kasih lagu romantis. Pinter juga dia. Terus ku tiru. Nah ini jadi saya memadukannya, tim sih bukan saya, memadukan dengan ChatGPT, Mas Arief yang buat juga. ChatGPT sama suno.ai. Jadi di ChatGPT itu intinya kita cuma buatlah lirik lagu durasinya sekian menit, kita bisnis hack bla 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 gitu, satu paragraf. Keluarlah lirik lagu. Lalu lirik lagu yang masukin ke suno.ai. Terus jadilah kayak tadi. Oh ini apa teman-teman? Teman-teman, kalau nggak belajar terus selesailah kalian. Kalah sama AI. Ya, kalah sama orang yang pakai AI. Jadi kalau kayaknya aku cukup pas belajar, hati-hati aja sih, hati-hati. Apalagi kalau teman-teman, dan teman-teman ini musik ya, industri kreatif. Siapa bilang besok talent live nggak digarap AI? Tahun ini belum, tahun depan nggak ada yang tahu. Dan AI bisa jadi lebih murah, bahkan ini gratis. Pakai robot atau pakai apa, gila nggak? Jadi teman-teman kalau ada pikiran, kayaknya masih panjang lah waktu untuk belajar. Masih panjang, tapi siap-siap dihantam. Oh ini intermezzo aja ya, jadi saya happy aja. Jadi teman-teman nanti di kantor bisa buat sendiri jingle untuk kantornya, kan keren tuh. Jadi pas ada event apa atau pas meeting pagi itu kan seru loh. Wah gitu, terus ini bawain motivasi barusan ini, biar mereka takut. Kalau kerjanya malas-malasan digantiin AI. Nah, gas. Oke, intermezzo dikit. Sekarang kita akan praktek teman-teman. Aku dibantu Mbak Eng atau Mas Arief yang bantu. Dibagi kelompok ya, kita kan bagi kelompok ke acak. Jadi memang harapannya satu kelompok nggak satu kantor. Jadi biasanya kalau satu kantor tuh kadang yang dominan yang mimpin, orang yang punya ide tapi nggak biasa berpendapat jadi ngikut. Jadi kita acak. Ada 6 kelompok. Yang online berarti satu kelompok aja, dirimu dan entah siapa yang ada di rumah gitu. Atau siapa yang ada di tempatmu sekarang. Kita acak, dibantu acak, gimana acak? Dihitung aja ya, 1 sampai 6 ya. Ceweknya ada 6 Mas, jadi pas. Oke, berarti biar satu tiap meja, orang, satu tiap kelompok ada talent cewek kan? Ya, Jadi betul. kalau butuh talent cewek. Jadi mungkin kita hitung dulu dari yang cewek ya, 1 sampai 6 boleh. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh, 7 Mbak. 7 Berarti 1 lagi. sorry. 1. Berarti 1, nah enggak 7. Jadi kelompok 1 ada 2 cewek. Nah selanjutnya yang cowok ya, hitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Sorry Pak. 1, 2, Mas, 3, Mas Rawi, 4, Mas Obed, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah pertama teman-teman, silakan duduk sesuai kelompoknya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, langsung. Yang di rumah berarti kelompoknya kalau nggak ada punya teman ya yaudah Anda sendiri aja. buat gitu kan. sendiri ya Mas. Anda tangguh, Anda Iya. kuat. Nggak apa-apa lah sendirian ya. Ya. 1, 2, 3, Ini 4, 5, Yang sebelah 6. sana 6. 5. Iya. 5 sama 5, 1 sama 1, 2 sama 2. Oh 5 yang sebelah sana. Sambil kenalan Yang dikit lah di kalau belum tengah. kenal ya. Karena ini Iya tugas 4, kelompok. yang ini 4. Kita lomba. Oke. 2 di tengah nih, 2 nih.
5 di tengah belakang. Ya, ambil kursi aja kalau nggak cukup tambah apa? Geret kursi lagi. 5 kok tadi bener kok. 5 kok mbaknya. 5 kok, bener 5. Itu mbaknya 6 itu harusnya. 6 di sana. Nah, oke ya. Oke, waktu 10 detik untuk kenalan. Yuk, kenalan buat yang belum kenal. Yuk, 10 detik. Karena ini tim hidup mati Anda nih ya, sampai sesinya Edozel selesai nanti. Siap. Oke, cukup ya. Gamenya seru banget, sederhana. Jadi teman-teman punya waktu sampai jam 13, sampai jam 00, 13.00. Teman-teman nanti udah sama makan, sholat pokoknya. Sampai jam 13.00, apa yang teman-teman buat? Kita akan lomba viral-viralan postingan. Jadi teman-teman satu kelompok buatlah satu konten. Boleh diupload di lebih dari satu akun. Ya, terutama kalau bisa di TikTok. Jadi biar teman-teman bisa ngecek algoritma TikTok juga. TikTok aja. TikTok aja Upload Mas di Faisal. TikTok. Ya. Jadi kalau satu kelompok ada 5 orang, upload semua boleh nggak apa-apa. Nanti kan mungkin ada yang viewsnya 200, ada yang 1000, ada yang 5 juta. Berarti nanti yang didaftarin yang 5 juta. Nah, kita akan lomba. Yang di rumah juga ikutan lomba ya. Berarti yang di rumah ada sekitar hampir 100 orang. Silakan ikut lomba ya, diupload di akun manapun lah, tapi di TikTok. Ya, di siapapun. Buatlah konten, ini goalnya memang bukan penjualan, tapi goalnya adalah viewers. Viral-viralan ya. Silakan teman-teman boleh buat 10 video boleh juga gitu, tapi kan waktunya nggak cukup. Satu aja video, tapi boleh diuploadnya lebih dari satu akun. Nanti akan akan kita umumkan pemenangnya di setelah istirahat sore jam 3:30 lah. Jadi dalam waktu 3 jam ke depan silakan teman-teman lomba banyak-banyakan konten viewers. Kontennya seperti apa? Bebas. Mau durasinya berapa menit, berapa jam, bebas. Gunakan ilmu-ilmu yang ada di hari pertama kemarin. Gitu ya. Atau teman-teman kalau sederhananya ada yang lagi tren apa, tiru plek lah, nggak apa-apa juga, itu kan bisa juga. Karena takutnya nanti teman-teman kelamaan, take-nya lama, ngeditnya lama, posting. Karena harus diedit langsung ya. Harus posting. Jadi nanti teman-teman ini jadi syarat untuk masuk sesi Edozel. Link postingan. Kalau linknya belum ada, yang online juga ya, kalau belum ngasih link nanti kita kick dari Zoom. Ya kan? Udah bayar Mas, loh justru kan udah bayar, kita pengen teman-teman praktek gitu kan. Ya, jadi syaratnya satu link cukup satu kelompok. Jadi satu kelompok bisa masuk semua. Mungkin aku foto dulu teman-teman, satu kelompok mukanya siapa aja. Ya, jadi teman-teman silakan nanti lakukan dengan cepat makannya gitu ya. Terus nanti ibadahnya juga jangan lama-lama biar bisa teman-teman berkumpul. 1, 2, 3. Hadap kamera sini, yuk cheese. 1, 2, 3. Asik. Nah, teman-teman nanti boleh menggunakan ini ya, mau suruh timnya yang di rumah lagi libur ngedit juga nggak apa-apa. Terserah, yang penting linknya nyampe ya. Gitu. Jadi sekali lagi kita pengen teman berhasil praktek, jadi ini syarat buat masuk ke sesi Edozel. Gitu ya, biar nggak lama ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Gak ada ya, gak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, apa? Yang online ada pertanyaan? Nanti linknya di-upload di Google Drive. Di Google Drive-nya ada di WhatsApp Mas nanti Oke, Mas. Jadi siap. biar Upload compile linknya ya, semua. bukan videonya yang dia upload linknya. Upload linknya Upload aja. linknya aja. Kirim linknya aja nanti. Berarti upload link tuh gimana tuh Mas? Nempel linknya nanti di form. Oh ada form. Ada form, nanti linknya Oke. taruh di situ Siap. aja. Berarti dibuat ini Mas, bisa lebih ngisi dari satu link. Iya, bisa. Jadi kalau mereka ngupload di 5 akun, taruh Bisa. 5-5-nya nggak apa-apa. Bisa. Gitu ya. Oke teman-teman, ini kita buktikan apakah hari pertama kemarin teman-teman bisa praktek. Bisa prakteknya, tapi hasilnya evaluasi nanti bisa ditanyain ke Edozel juga. Ya. Oke, dan teman-teman ini rekor ya, rekor di batch kedua itu satu orang, dia akun TikToknya followersnya belum nyampe 1000, tapi dia posting satu konten ini, dia viewersnya bisa di berapa mbaknya? 1 juta dalam waktu setengah hari. Setelah itu besoknya bisa saya lihat tuh 3 juta lebih, 5 juta. Followersnya langsung nambah 10.000 lebih. Jadi teman-teman, maksudnya gimana? Oh enggak, yang enggak satu frame, talentnya cuma 1 doang enggak apa-apa.
Atau bahkan nggak ada talentnya, teman-teman mau apa? Talentnya kecoa gitu kan bisa juga, bebas. Jadi nggak harus semua jadi talent. Tisu muter-muter juga Tisu viral. muter-muter ada ya. Ada. Apapun itulah yang penting video. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, seru langsung praktek teman-teman, silakan istirahat, masuk lagi jam 13.00. Tapi kalau belum ada linknya yang sudah diupload, teman-teman mohon maaf, kita tunggu sampai linknya. Oke, yang di rumah juga ya, selamat istirahat, selamat siang, kita praktek, kita pengen teman-teman berhasil, yuk kita maksimalkan training 2 hari ini. Selamat siang, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, selamat istirahat. Selamat istirahat. Oke.